Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, melihat senyum Buya udah bahagia sekali saya. Ya. Saya ada 3 poin Buya. Pertama, saya akan mengkritisi sastra objektif terhadap Irama Cinta ini. Yang kedua, saya akan mengapresiasi dari Irama Cinta ini. Yang ketiga, saya ingin minta petunjuk atau arahan lah atau bimbingan dari Ibu ya dari Irama Cinta ini. Yang pertama, saya akan mengkritisi tokoh aku dalam dramatikal Irama Cinta ini, Bu ya. Saya melihat tokoh aku ini adalah tokoh penakut, tapi sangat cerdas. Karena dia mampu menutupi ketakutannya dengan mengungkapkan ketakutan orang lain. Dan saya melihat dia banyak mengungkapkan dan mengajarkan bagaimana mengidentifikasikan ketakutan kekasihnya. Dan ini yang selalu diungkapkan dalam irama-irama cinta yang khas dari Buya ciptakan. Nah, itu ya objektif saya dalam sastra ini. Yang kedua adalah mengapresiasi. Dalam sastra ini saya sangat melihat Buya itu nggak capek gitu ya, mengajak kita untuk berbahagia. Dan anehnya lagi kita juga nggak pernah capek untuk diajak Buya untuk berbahagia. Nah, di sastra ini kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu musuhnya cuma satu, yaitu ketakutan. Di mana di ketakutan itu terdiri dari anak-anak seperti kecemasan, yaitu yang terjadi pada saat ini. Kedua adalah kegelisahan, itu representatifan masa yang akan datang, dan kekecewaan yang mencerminkan ketakutan masa lalu. Dan di sini kita diajarkan cerdas bagaimana mendefinisikan rasa takut untuk menjadi sebuah bahagia. Ternyata kita tidak akan bisa bahagia apabila kita tidak mampu mendefinisikan rasa takut di diri kita sendiri, Bu ya. Nah, itu yang sangat membangkitkan dari Irama Cinta ini, bahwa poin utama dari Irama Cinta ini adalah bagaimana kita cerdas menghadapi rasa takut. Itu yang saya bisa apresiasi. Yang ketiga, kita minta bimbingan, Bu ya. Bagaimana memanage rasa takut kita, Bu ya. Agar kita selalu bahagia, karena setiap saat, setiap detik kita itu selalu diranda oleh rasa takut. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi rasa takut, karena rasa takut itu juga ciptaan Allah untuk kita, Bu ya. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebetulnya saya sendiri juga nggak kenal aku tuh siapa. Saya makanya kan Pak Ibnu, kok Buya masuk sebentar keluar udah jadi gitu, gimana? Yang dia ngomong sendiri kok. Saya kadang-kadang sudah salah tulis itu karena saking cepatnya dia ngomong saya nggak keburu gitu. Ya itu. Jadi personalitasnya berbeda. Cuman ya kita mesti lihat bahwa ini kenapa seperti ini. Karena persoalannya ini perempuan yang dicintainya ini kan bermasalah, punya masa lalu yang gelap kan gitu. Maka dia janjikan kalau engkau bertobat itu engkau seperti makhluk terlahir kok. Ya. Kata Nabi kan mesti kola lagi nih, banyak kolanya nih. Jadi barang siapa yang bertobat dan diterima oleh tobatnya, itu nanti habis semua dosanya,
kaman la dzanbalah, seperti orang yang sama sekali belum pernah melakukan dosa. Ini yang jadi persoalan, orang itu masih gampang apakah aku diampuni. Karena aku melacur 30 tahun. Karena aku jadi preman di Tanah Abang sudah 20 tahun. Percayalah, engkau ditunggu oleh Allah. Bukan sekedar menyuruh, tapi Allah menunggu kapan engkau kembali dari ketersesatanmu. Ketika ada seorang hamba kembali kepada Allah, bertobat, Allah sangat gembira sekali, dan kegembiraan Allah melihat ada hambanya yang kembali itu lebih daripada seorang musafir yang mobilnya hilang, duitnya semobil hilang, dagangannya hilang, nggak tahu dicuri orang, rampok orang. Tiba-tiba sudah dalam keadaan putus asa, waduh duitnya hilang semua, surat berharga dengan semuanya. Tiba-tiba dapat telepon dari polisi bahwa mobil Anda ada di polsek ini. Bayangkan kegembiraan Anda seperti apa. Allah lebih dari itu. Dalam hadisnya lagi, biar tambah yakin aja nih, kadang-kadang saya ini apa namanya, dicuri orang juga. Ini Buya ini ingkar sunnah barangkali, nggak pernah pakai hadis, kurang aja. Macam-macam orang. Sekarang saya keluar hadisnya deh. Kata Nabi, Innallaha asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min min rajulin da'at rahilatahu fid dawi. Allah lebih gembira dengan pertobatan seorang hamba daripada seorang musafir yang dagangannya hilang di padang pasir lalu ketemu lagi. Kita tersesat, seorang ibu kehilangan anak perempuannya, tersesat entah kemana, dibawa sama teman-teman pangnya tuh, ya kan, udah nggak pulang-pulang atau kemana, dari foto ditempel di polsek, di pasar, di sekolah, semuanya nggak datang. Setelah 3 tahun anak perempuan datang dengan baju yang udah compang camping dan kurus kering. Mama, Ananda pulang. Seorang ibu melihat anaknya pulang, seneng nggak? Yang saya tanyakan, tertawa atau nangis ibu? Oh iya, nangis. Allah lebih senang dari seorang ibu yang anaknya tersesat kembali. Allah juga sangat senang sekali apabila seorang hamba yang tersesat kembali. Percayalah, Allah mengatakan jangan pernah berputus asa, wala taqnutu mir rahmatillah. Qala ta'ala lagi, biar yakin dah. Jangan pernah putus asa mendapat rahmat Allah. Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa, akan diampuni semuanya. Percayalah. Nah ini kan menjadi persoalan, yakin gak dosamu diampuni semuanya? Ditunggu kapan kau pulang, wahai hambaku, ditunggu. Nah inilah kadang-kadang kita sendiri sebagai pemangku agama, kadang-kadang yang disebut kiai, ustadz dan sebagainya, tidak mengerti tentang psikologi pertobatan ini. Saya cerita, biar berulang-ulang juga cerita lagi. Ada seorang pelacur bertobat. Pertimbangannya begini, mobil sudah punya, rumah sudah punya, sawah 4 hektar, toko sudah selesai kan. Nah selama 10 tahun dia melacur, sudah hasil maksud kan. Nah akhirnya dia ingin kembali bertobat, ingin menjadi orang yang baik-baik, ikut majelis taklim lagi, bikin pakai jilbab lagi, ya, berjamaah di masjid lagi, ingin jadi orang baik lagi. Karena dulu melacur juga karena dorongan ekonomi, ya, bukan mencari kemewahan, memang buat makan. Akhirnya datang kepada seorang kiai, minta tolong dibimbing bertobat. Ini kata kiainya, kamunya dosanya apa bertobat tuh?
Saya melacur Pak Kiai. Iya, berapa lama? 10 tahun. Terus mau tobat? Iya. Apa hasilmu 10 tahun melacur tuh? Ya sudah punya rumah, punya toko, punya mobil, sawah 4 hektar. Ini kiainya bilang, kalau engkau mau bertobat, bersihkan semuanya. Hasil melacur itu uang haram. Tidak ada artinya kamu bertobat kalau kamu masih makan uang melacur itu. Jadi gimana? Yuk lepaskan semuanya. Diberi persyaratan harus melepaskan hartanya. Si perempuan tadi kan melongo jadinya, melarat maning. Kalau begitu saya jatuh miskin lagi dong. Ayo gimana? Ya udah Pak Kiai nggak jadi tobatnya. Kesian kan? Udah jangan pernah bertanya, apalagi yang bisa-bisa lagi dirajam dulu kamunya, baru diterima tobatnya. Ini persoalannya mana? Sedangkan hukum rajam sendiri di Al-Qurannya nggak ada kok. Berdasarkan ayatnya dinasah. Ayat nasah tapi hukumnya masih berlaku, kan luar biasa nih. Semacam itu. Jadi artinya bahwa sudah terima saja, silakan gimana, sudah diampuni semua. Percayalah, setiap orang bertobat setelah itu akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Kira-kira begitulah kira-kira. Jadi artinya begitulah kira-kira, semacam itu macam bodoh. Kemudian yang kedua dan tiga itu persoalan takut itu, memang takut ini bukan sesuatu yang buruk bagi kita. Memang itu dicipta oleh Allah, diinstal ke dalam diri kita, rasa takut itu ada. Tapi kan ada persentasenya, ada kadarnya. Berapa giga ada ukurannya gitu. Nah, karena rasa takut, untuk apa rasa takut ditanam dalam diri kita? Ada rasa takut ya untuk melengkapi kebutuhan hidup kita. Karena rasa takut itu adalah untuk mempertahankan hidup. Karena dari teori Sigmund Freud sendiri sebagai psikoanalisis, bahwa manusia itu mempunyai 2 insting bawaan. Yang pertama insting of destruction, yang kedua adalah insting of survival, insting mempertahankan hidup. Maka takut ini perlu untuk insting of survive ini. Kalau Anda tidak punya rasa takut, Anda tidak akan bisa membela kehidupan Anda. Anda ngelihat macan, takut enggak? Takut enggak? Setelah takut lari enggak? Nah kalau enggak ada rasa takut, lari enggak? Ya mati dimakan macan. Nah akan tetapi ketika kadar takut itu berlebihan, itu menjadi namanya fobia. Takut juga itu 5 tera ya kebanyakan. Kalau takut tuh berapa? 2 giga aja ya? 2 giga cukup lah gitu artinya. Nah ketika takut itu sudah melebihi, itu sudah masuk dalam patologi. Ya psikopat masuknya sudah. Nah itu diselesaikan nantinya. Jadi yang ditanya Pak Sambodani, takut atau psikopatnya? Takutnya tidak usah. Nah itulah makanya tugas kita selanjutnya adalah bukan menghilangkan rasa takut, tapi mengelola rasa takut pada diri kita itu. Salah satu standarnya bahwa kita tidak takut menerima kebenaran. Ya kan begitu. Kita tidak usah takut untuk meminta maaf. Jadi dari muncul rasa takut itu akan mendorong Anda lebih hati-hati lagi supaya jangan sampai melakukan kesalahan. Makanya ada link ya antara at-taqwa dengan kadang-kadang dengan takut. Memang di dalam takut itu ada takut juga sih. Ada unsur takutnya, takut salah, takut kan semacam itu. Tetapi takut salah juga harus dikelola juga, tidak boleh berlebihan. Kalau orang takut salah berlebihan, akhirnya dia tidak berbuat apa-apa akhirnya. Saya kira seperti itulah. Dan ini juga nanti
psikologi ketakutan sering saya bahas, tapi nanti tolong ingat saya, nanti kita bahas secara khusus psikologi ketakutan. Psikologi kesombongan sudah sering saya bahas, sudah tuntas ya. Psikologi kesombongan nanti lain kali Pak Sambodo ada sempat itu kapan-kapan tolong diingatkan Haji Fuad ya, kita bicara tentang psikologi ketakutan macam itu ya. Makasih, itu aja. Subhanallah, terima kasih Buya. Selalu saja jawaban Buya ini memberikan solusi, harapan dan kebahagiaan yang semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, terkait tidak ada yang tidak mungkin, di sini juga ada dalam irama cinta Buya itu bahwa untuk mengetahui batas kemungkinan dan kemustahilan, maka kita harus melangkah melewati garis mungkin. Sebab kemustahilan itu hanya imajinasi orang yang pendek akalnya, dan selalu bergantung bukan kepada Allah yang maha segalanya, tetapi bergantungnya kepada sesama. Nah, ini motivasi banget ini. Mohon penjelasan lebih. Semua apa yang telah saya capai dengan seizin Allah, awalnya semua orang mengatakan mustahil. Saya bisa belajar ke luar negeri juga dibilangnya mustahil. Ya nggak mungkin. Ya kan, dengan menjibirkan gitu. Masa kelas akur juga kan gitu. Ya mau belajar ke London kemana-mana, ilmunya apa? Ya saya tidak pernah peduli dengan komentar-komentar mereka. Sejak kecil sebegitu, nggak ada urusan. Emangnya gue pikirin. Memang EGP ini jadi ilmu yang paling ampuh bagi saya untuk mendapatkan. Jadi sesungguhnya orang ini bikin mapping sendiri, mustahil, mungkin, sulit, mudah. Itu kan mapping sendiri masing-masing, dibentuk oleh imajinasi masing-masing. Jadi nanti pada akhirnya dari mana sebenarnya orang mengatakan ini mustahil dan ini mungkin? Itu tergantung Anda bergantung kepada siapa. Ketika Anda bergantung kepada sesama, hanya kepada pamanmu yang jadi menteri, kepada mertuamu yang jadi presiden, adikmu yang jadi gubernur, itu selagi namanya sesama manusia, dalam keterbatasannya Anda akan mengukurnya ini mungkin, ini tidak mungkin. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi statement Allah, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ada lagi innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu kun fayakun. Allah Maha Kuasa, Allah apa saja bisa. Jadi yang mana yang mustahil? Yang enggak ada yang mustahil. Kalau kita bergantung pada Allah semuanya mungkin kok. Makanya rasa kita menyatakan mungkin dan tidak mungkin itu ternyata adalah bukan keputusan pasti yang sifatnya eksperimentalis, tapi itu hanya imajinasi. Dugaan seseorang itu tidak mungkin tercapai. Ya kan seperti itu. Nah makanya cobalah sekali-kali engkau lewati garis mungkin itu, setapak aja gitu. Oh jadi begini, ternyata saya paling banyak ya. Saya bikin pondok cadang pinggan juga orang mencibirkan nggak mungkin terjadi. Bikin pondok di Indramayu ini bukan ini Cirebon ya. Orang Cirebon itu sinis ya melihat bikin pondok di Indramayu itu nggak bakal jadi. Indramayu ada pesantren tuh, sebab Indramayu itu tanahnya tanah tembelek tuh kotoran ayam. Kalau bikin pondok ya di Cirebon mah tanah melati, nggak ada ceritanya sejarahnya di Indramayu ada pondok gede tuh, nggak mungkin. Oke, ya kita buktikan sekarang kita bikin pondok di Cadang Pinggan. Setelah terjadi apa komentar mereka? Ya dari sotan wis kepoko parakor Cirebon ya. Jadi bisanya jadi itu Cadang Pinggan karena sudah perbatasan dengan Cirebon, yang mau kalah itulah bersalahnya gitu. Iya. Sampai masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, segala macam itu semuanya mengatakan tidak. Siapa yang mengatakan aku tidak membutuhkan dukunganmu, aku tidak minta restumu, aku tidak untuk menyenangkanmu, aku hanya untuk Allah, aku hanya bergantung pada Allah. Urusan apa? Silakan bicara, tapi tidak ada urusan kok. Biarkan aku bersama Tuhanku saja, selesai. Terima kasih, itu aja.